Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sobat Ngarit. Oke, kali ini saya akan sharing-sharing ya terkait tentang peternakan ya buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas tentang 6 cara ternak kambing bagi pemula anti rugi ya guys. Ya memang beternak berbisnis itu ya ada untung ada rugi ya, cuma setidaknya kita sudah mengetahui trik and triknya ya. Kenapa sih kita harus berbisnis? Ya kita untuk mencukupi kebutuhan kita ya, diantaranya kita harus pandai berbisnis ya. Diantaranya saya akan membahas tentang bisnis di peternakan ya guys. Kali ini kita akan membahas tentang ternak kambing ya. Bagaimana sih cara beternak kambing biar tidak rugi gitu. Nah seperti ini sahabat. Jadi bisnis ternak kambing saat ini memiliki potensi yang besar dan bisa menghasilkan banyak keuntungan. Nah, bagaimana sih cara ternak kambing bagi pemula? Begini guys, cara ternak kambing bagi pemula juga bisa kamu pelajari dengan mudah loh. Ya, teori bisnisnya seperti ini. Kita bisa langsung aplikasikan ya, agar bisa segera merasakan beragam keuntungannya. Jadi jangan cuma sebatas teori aja gitu, tidak sambil dijalani. Di zaman modern seperti sekarang, sahabat-sahabat sebenarnya tidak perlu bingung mengembangkan bisnis yang kekinian ya. Ternak kambing ini bisa jadi pilihan karena peluangnya itu masih sangat bagus loh. Mari kita cari tahu lebih banyak lagi mengenai jenis bisnis ini dan bagaimana cara pengelolaannya bagi pemula gitu. Jadi cara ternak kambing bagi pemula seperti ini. Pada dasarnya beternak kambing bukanlah hal yang mudah ya guys. Karena apa? Karena ada serangkaian proses yang harus dijalani. Namun jika kamu sudah berhasil, sahabat-sahabat sudah berhasil menguasainya, usaha ternak kambing ini bisa mendatangkan banyak keuntungan untuk sahabat-sahabat. Berikut adalah panduan cara ternak kambing pemula yang bisa sahabat-sahabat ikuti. Pertama, pilih bibit kambing terbaik. Tahap pertama adalah pemilihan bibit. Jadi tahap pertama itu kita harus pastikan memilih bibit yang terbaik sebaik-baiknya. Tentu saja sahabat-sahabat harus memilih bibit kambing terbaik agar nantinya pemeliharaan kambing bisa berjalan lebih mudah. Dalam hal ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, mulai dari struktur tubuh kambing, bobot, dan ketahanan terhadap penyakit. Selain itu jangan lupa pertimbangkan juga tujuan yang ingin kamu capai. Misalnya kamu ingin berternak, sahabat-sahabat ingin berternak kambing untuk diambil dagingnya, maka pilihlah jenis kambing yang kualitas dagingnya bagus. Jika sahabat-sahabat ingin berternak kambing untuk mengambil produk susunya, maka pilihlah jenis kambing dengan produksi susu yang baik. Seperti itu. Itu penting ya. Pertama, kita pemilihan bibit terbaik, pemilihan bibit unggul. Terus yang kedua, persiapkan kandang. Sahabat-sahabat yang harus lakukan selanjutnya itu harus mempersiapkan lokasi terlebih dahulu buat ternak atau kandang. Untuk apa? Untuk menampung kambing-kambing sahabat-sahabat. Penting loh. Masa mau ditaruh di kamar? Nggak mungkin kan? Otomatis kita harus persiapkan lahan untuk kandang. Dalam hal ini, sahabat-sahabat harus menyediakan lahan yang cukup besar, ya sesuai kapasitas kambing. Misal kambing 10 ya usahakan cukup kandang untuk kambing 10. Pastikan juga lingkungan di sekitarnya itu menyetujui adanya kandang kambing di area tersebut ya. Misalnya untuk di area pemukiman ya kita izin terlebih dahulu, itu alangkah lebih baiknya. Tapi jikalau jauh dari pemukiman ya bebas, yang penting di lahan sendiri.
Buatlah kandang itu dengan ukuran yang memadai dan pastikan ada ventilasi yang baik. Jadi sirkulasi udara harus diperhatikan juga ya. Lalu selain itu perhatikan juga sanitasi kandang agar lingkungan tempat hidup kambing selalu terjaga kebersihannya. Pembuatan kandang ini harus dipikirkan sebaik mungkin untuk memastikan kualitas hidup kambing-kambing ternak. Jadi dari faktor kebersihan juga harus diperhatikan itu sahabat. Lalu yang ketiga, pelihara kesehatan kambing. Nah, langkah yang ketiga, kita dalam segi pemeliharaan kesehatan kambing itu juga harus diperhatikan. Lalu bagaimana dalam mempelajari cara ternak kambing bagi pemula? Ya, penting sekali bagi sahabat-sahabat untuk menguasai cara pemeliharaan kesehatan kambing tersebut. Tidak hanya memilih jenis kambing berkualitas dan menyiapkan kandang yang layak, sahabat-sahabat juga harus tahu cara pemeliharaan kesehatannya. Ya, mulai dari pembersihan kandang, perawatan bulu kambing, hingga pemberian obat-obat gitu. Nah, di sini kamu bisa berkonsultasi pada dokter hewan atau kepada orang yang sudah berpengalaman, yang sudah profesional di bidangnya gitu. Jika kesehatan kambing ternak terjaga dengan baik, maka sahabat-sahabat bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Lalu langkah yang keempat, beri pakan kambing yang berkualitas. Jangan sembarangan. Ya, pastikan sahabat-sahabat itu memberi pakan yang berkualitas. Untuk apa? Untuk semua kambing yang sahabat-sahabat rawat. Pemberian pakan berkualitas dan seimbang adalah kunci untuk mendapatkan hasil panen ternak kambing yang terbaik. Jadi tidak hanya memperhatikan jumlah pakan, namun pertimbangkan juga nutrisi yang terkandung di dalamnya. Sahabat-sahabat harus tahu nih kapan waktu pemberian makanan yang tepat. Selain itu juga harus diperhitungkan juga tuh jumlah makanan yang harus dikonsumsi kambing. Agar apa? Agar tidak kurang maupun berlebih. Jadi kekurangan jangan, berlebihan juga tidak baik, seperti itu. Lalu jangan lupa juga tuh perhatikan kualitas makanannya, pakannya agar mengandung gizi yang seimbang dan membantu kambing jadi lebih sehat. Seperti itu sahabat. Lalu yang kelima, lakukan pembiakan yang tepat. Nah, langkah yang kelima dalam menjalani bisnis peternakan itu lakukan pembiakan yang tepat. Dari serangkaian cara ternak kambing bagi pemula yang perlu sahabat-sahabat pelajari, ya, cara pembiakan menjadi hal yang cukup rumit ya sebenarnya. Ya, di sini kamu sahabat-sahabat harus benar-benar mempelajari teknik yang tepat agar pembiakan kambing berjalan lancar. Apalagi jika sahabat-sahabat ingin mendapatkan hasil yang berkualitas, itu harus benar-benar dipelajari ya tekniknya. Jadi pertama-tama yang harus sahabat-sahabat perlu diperhatikan, pemilihan induk dan jantan yang sehat. Nah, pilihlah induk dan jantan yang sehat. Baik kambing jantan dan betina harus sama-sama dalam kondisi terbaik. Agar apa? Agar bisa menghasilkan keturunan berkualitas. Selanjutnya sahabat-sahabat bisa memisahkan dulu tuh kambing jantan dan betina agar tidak terjadi perkawinan lebih awal. Pisahkan dulu, jangan langsung dicampur ya. Nah, jika sudah waktunya untuk dikawinkan, maka kandang kambing jantan dan betina bisa dijadikan satu atau ada ruangan khusus seperti itu. Lalu sebaiknya perkawinan kambing jantan dan betina ini benar-benar direncanakan gitu. Jadi misalnya udah ditarget nih tanggal sekian itu mulai perkawinan seperti itu. Nah, jika terjadi perkawinan lebih awal tanpa persiapan, maka bisa jadi bibit yang dihasilkan itu kurang berkualitas. Itu sahabat, perlu dipelajari ya. Lalu yang keenam, susun skema penjualan nih.
Yang terakhir, susun skema penjualan. Nah, langkah 1 sampai 5 sudah dipelajari, tinggal yang keenam kita susun skema penjualannya seperti apa. Nah, mempelajari cara ternak kambing pemula tidak cukup sampai di bagian pembiakan saja, sahabat. Sahabat juga perlu menguasai skema penjualan dan pemasaran kambing. Pemasaran kambing hasil ternak tersebut ya. Mau dijual kemana kambing-kambing yang sudah dikembang biakan tadi itu, apakah mau ke pasar hewan atau ke perorangan atau ke pedaging, ke tukang daging, itu harus disusun ya target pemasaran kita. Nah, dalam hal ini sahabat-sahabat punya beberapa pilihan nih. Pertama, sahabat bisa menjualnya langsung ke konsumen, ke petani seperti itu. Lalu yang kedua, bisa sahabat-sahabat lakukan itu bekerja sama dengan pabrik yang mengolah daging kambing. Kita kerjasama tuh dengan pengelola daging-daging seperti restoran, tukang apa aja gitu, bekerja sama silakan. Yang ketiga, sahabat-sahabat bisa memilih untuk menjual bibit kambing ke peternak lain. Maka penting di sini ya kita membangun relasi dengan peternak-peternak lain. Nah, yang keempat, bisa juga kadang ada tuh bandar-bandar yang suka menampung seperti itu ya, jauh lebih, misalnya kita jauh ke pasar hewan, itu lebih efisien ya, tidak menguras modal. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke, mudah-mudahan informasi dari kami bisa disimak dan bisa diterapkan ya buat sahabat-sahabat yang ingin memulai bisnis di peternakan. Saya rangkum kembali. Pertama, dalam langkah menjalani di peternakan bagi pemula nih, pertama, pilih bibit kambing yang terbaik. Yang kedua, persiapan kandang. Yang ketiga, pelihara kesehatan kambing. Yang keempat, beri pakan kambing yang berkualitas. Yang kelima, lakukan pembiakan yang tepat. Yang terakhir, susun skema penjualan. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan tips dari kami, dari Sobat Ngarit, ada manfaatnya gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.